kan kita ada UAS disabilitas netra untuk wawancarai anak disabilitas netra. Kebetulan di kelompok kita kan satu kelompok dengan Mas Arul, jadi kita mau wawancarai Mas Arul. Oke. Ya, nah ini ada sedikit pertanyaan dari kami ya, dari teman-teman kelompok. Mas Arul mengalami hambatan disabilitas netra itu dari kapan ya? Jadi aku dulu mengalami hambatan disabilitas netra atau hambatan penglihatan, terutama kategori total ini sejak lahir. Aku dulu lahir 6 bulan. Aku lahir 6 bulan bareng sama adikku. Bersama adik lahir bareng dan ya kurang lebih seperti itu sih. Berarti adik-adiknya Mas Arul itu normal ya? Dua adikku normal. Kalau adikku yang lahir sama aku ini low vision. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua saat pertama kali mengetahui kalau anaknya mengalami disabilitas netra? Pertama mungkin belum bisa menerima waktu itu. Kalau aku ada ya kekurangan, terutama kekurangannya ini ya kekurangan yang memang bukan hal yang biasa, nggak bisa melihat itu, mungkin ada rasa khawatir. Terus kedua, jadi karena nggak bisa menerima kalau aku ada hambatan atau terlahir sebagai disabilitas, sempat dilakukan berbagai cara untuk ya mengatasi apa aku ini masih bisa dengan disabilitas netra aku masih bisa diatasi atau ditangani. Ternyata nggak bisa. Sudah berobatkan kemana-mana, bahkan sampai ke operasi waktu itu, dan gagal juga. Sempat dilakukan operasi, cuma peluang selamatnya itu rendah. Jadi nggak jadi operasi? Enggak. Terus apakah saudara kandung memiliki tanggung jawab dalam membantu Mas Arul? Ya, memiliki tanggung jawab. Kurang lebih ada 3 yang pertama, ya, wajib misal kalau aku butuh bantuan itu wajib bantu. Kedua, ya harusnya saling memotivasi lah satu sama lain. Dan yang terakhir, ya jangan merasa kecewa ya, terutama mengetahui kakaknya ini ya disabilitas, apalagi sampai malu, gitu sih. Terus bagaimana peran keluarga dalam membangun sikap positif dan penerimaan terhadap kondisi Mas Arul? Nah, harusnya peran keluarga ini ya lumayan penting sih. Maksudnya pertama ya betul, emang harus menerima bahwa anaknya ini disabilitas netra. Kedua, harus tahu juga gimana cara mendidik anak seperti ini. Tiga, nggak boleh ada rasa malu, apalagi saat bawa anak dengan disabilitas netra ini ke masyarakat. Kebanyakan orang tua kan yang aku tahu itu misal mereka mau keluar gitu, nah anak mereka nggak diajak karena ya mungkin malu atau ya takut diejek sama anak tetangga atau sama tetangga itu sendiri. Sekarang bagaimana cara masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang tunanetra? Oke, jadi peran masyarakat itu harusnya mereka
wajib ya, bukan harus lagi tapi wajib menyediakan fasilitas atau lingkungan yang sekiranya aksesibel lah. Contohnya, misal aku mau jalan dari rumah ke toko. Nah, jalan itu dekat, tapi nggak ada aksesibilitas yang tersedia sebagai penunjang. Misalnya kalau dalam bentuk fasilitas itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap disabilitas netra. Misal udah tahu ada ada aku misalnya lewat, mereka nggak cuek, bersikap cuek aja gitu. Bersikap aku nggak ada, jangan gitu. Terus penting juga untuk menyediakan fasilitas yang ya itu emang dikhususkan untuk penyandang disabilitas netra, kayak guiding block atau penanda khusus. Kalau di sini aku ya sekiranya aku tahu di sini tempatnya itu ini tempatnya toko dan kapan harus belok, dan masyarakat juga harus peduli dalam bentuk misal harus membimbing, misal aku nggak tahu jalannya itu, nah mungkin ada salah satu dari mereka ya menunjukkan jalan, tapi bukan untuk mengasihani atau apa, ya cuma sekedar membantu aja, nggak lebih dari itu. Mas, boleh tanya sedikit? Mas pas sekolah tuh menggunakan braille ya? Ya, menggunakan braille. Jadi ada tulis yang ringlet, stilus, sama kertas. Kalau kertasnya itu ya itu untuk salah satu bahan kami bisa nulis. Oke. Mas, kami boleh lihat itu alat-alat braille? Ya. Jadi ini namanya ringlet. Nah, sebenarnya ada ukurannya, ada macam-macam sih. Ini yang paling besar, ada yang sedang. Kalau sedang itu kalau nggak salah 6 baris. Ya 6 baris. Kalau kecil cuma 3. Tapi minusnya kalau kecil itu harus dibuka terus geser lagi kertasnya. Kalau misal baru belajar atau ya misal ada guru yang mau mengajari muridnya dengan disabilitas netra ini huruf braille, ya jangan langsung gunakan yang besar, jangan. Ini namanya ringlet ya. Kalau stilusnya? Nah ini sih. Tunjukkan ke kamera. Ini namanya sih. Cara pakainya bagaimana ya? Cara pakainya, bentar. Siap pakai kertas ya? Ya, pakai kertas dulu. Berarti kertasnya juga tebal ya, Mas Arnold? Iya, harus pakai kertas yang seperti ini. Kalau misal kertas kayak sejenis HVS atau yang tipis gitu, kayak kertas print nggak bisa. Kertas apa? Kertas gambar sebenarnya bisa, tapi jangan itu ya, jangan sampai masih ada gambarnya, jadi harus kosong. Cuma harus dilepas dari buku gambarnya, misal dalam buku gambar. Nah, cara pasangnya itu ini. Iya. Bentar. Nah, ini harus lurus. Harus lurus seperti ini, nggak boleh dilenceng. Iya, nggak boleh miring. Kalau sudah dirasa lurus, langsung tutup kayak gini. Tapi ini harus dirapetin dulu sampai bunyi tek gitu. Nah, kalau untuk cara nulisnya dari sini,
dari Kanan. kanan ke kiri. Nah, ada kurang lebih ada 6 titik lah atau 6 kode braille. Itu nanti kalau Mas Arul baca berarti dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan lagi? Kalau baca sebaliknya mulai dari sorry, jatuh. Dari sini, dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Sampai sini baru lanjut ke bawah lagi, bawah sampai habis. Berarti tulisnya dari kanan ke kiri, pas bacanya dibalik dulu kertasnya, bacanya dari kiri ke kanan. Ya, Oh, begitu. Oke, baik. Saya mau tanya nih, yang kan di HP itu kan ada itu fitur tote bag. Nah itu Mas Arul caranya itu bagaimana Mas untuk menggunakannya? jadi di setiap pengaturan HP itu, terutama HP yang Android 10 atau 8 ke atas lah. Kalau HP jatuh nggak tahu ada apa enggak. Nah, itu ada pengaturan yang namanya aksesibilitas. Nah, di dalam aksesibilitas salah satu fiturnya ada yang namanya tote bag. Itu kalau diaktifkan ada muncul suara kalau suara tote bag bawaan itu ada suara Google. Kalau aku ini pakai yang sejenis vocalizer. Nah, kalau Google yang suara Google biasa, kayak kalian pernah dengar suara Google Maps kan ya? Nah kayak gitu itu nggak aksesibel, maksudnya nggak bisa baca emoji, stiker itu nggak bisa, itu kurang. Kalau pakai vocalizer itu bisa baca apa aja, entah itu gambar, foto, stiker, emoji, semuanya. Nah cara penggunaannya bisa kalau HP biasa itu kan dari atas ke bawah. Nah, sentuhnya cuma sekali kalau HP biasa. Nah kalau pakai tote bag, geser dari kiri atau bisa ke kanan, ke atas, bawah, atau bisa kayak ada teknik horizontal, diagonal gitu tuh navigasi item. Misal aku mau pindah dari WhatsApp ke YouTube, nah itu tinggal geser sesuai posisi aplikasinya aja. Kalau pengen buka aplikasi yang aku pengen buka ya tinggal ketuk 2 kali. Kalau HP biasa kan cuma sekali aja. Kalau pakai tote bag 2 kali. Ada bunyinya. Iya ada bunyi. Coba kami mau pengen lihat Mas Arul. Minta kerasin tak? Iya keras itu biar. Tak pelanin dulu ya. Oh, iya. Iya. Kenapa aku tak percepat? Karena ya kalau volume aksesibilitas disetel ke 71%. kalau pelan itu ya kurang enak dan bikin ngantuk juga. Nah caranya ini kan Play WhatsApp karakter. ini kan di WA ya posisi. Nah aku kalau pengen buka tinggal di ini aja, buka aja. WhatsApp kamera tombol. Nah kalau misal pengen Fungsi ikon kamera. keluar dari sini ya tinggal kembali aja, kembali biasanya Layar beranda kata. ada di pojok kanan bawah. Nah, sama tinggal diketuk 2 kali. Jadi misal aku mau buka Play Store, jadi tinggal geser sekali. Play Store. Nah, kiri atau ke kiri atau ke kanan tergantung posisi aplikasi. Play WhatsApp. Atau bisa jadi pakai ini teknik 2 jari kalau pengen pindah halaman kayak gini. Halaman 2 dari 4 jam. Nah, itu sih. Oh, maksudnya kalau Mas Arul kan biasanya kita materi kuliah kan ada PPT kan. Nah, itu bagaimana Mas Arul bisa baca, buka terus baca kan pasti. Ya tinggal diklik aja dokumen. Cuma ini ya tergantung format dokumen. Nah waktu itu kan contohnya di grup waktu itu ada materi yang format dokumennya kurang aksesibel. PPT itu sebenarnya kurang aksesibel. Nah, makanya aku rubah versi Docs atau yang lebih aksesibel lagi itu ada PDF. Tinggal pakai Google Drive terus langsung sentuh ke arah teks materinya udah tinggal didengerin. Oh, gitu. Ya. Berarti nanti ada suara dari dalam HP ngomong terus Mas Arul dengar. Kalau misalnya mau presentasi kan disuruh baca toh. Iya. Nah, berarti Mas Arul dengar dulu, kasih jeda, baca dulu Mas Arul ngomong gitu. Iya. Sudah mengerti. Nah, sekarang Mas Arul kan kuliah dan ambil jurusan PLB. Kenapa Mas Arul memilih prodi PLB
Dan apa cita-cita Mas Arul setelah lulus nanti? Pertama, kenapa aku milih jurusan ini karena aku dulu dapat banyak motivasi dari ya guru-guru juga, terutama guru di SD negeri dulu. Kalau aku itu sempat dikasih pesan setelah SMA nanti kalau bisa jangan berhenti atau istilahnya jangan mogok lah. Kalau bisa lanjut ke kuliah ya lanjut aja, pilih jurusan yang sesuai minat. Nah, waktu itu aku lebih direkomendasikan ke sini daripada di kampus lain karena ya emang kepeduliannya ya lumayan bagus juga, lumayan inklusif juga. Nah, terkait apa tadi? Kenapa? Mas Arul memilih kuliah dan ambil jurusan PLB. Oh, ambil jurusan PLB. Jadi pertama aku pengen membuktikan ke masyarakat kalau disabilitas itu nggak cuma bisa nggak sebatas di sekolah terus kerja, apalagi massage itu kayak usaha pijat itu. Nah, kebanyakan orang tahu itu cuma sebatas itu, padahal luas, opsinya itu luas. Bisa kalau dari segi aspek pekerjaan itu ada netra itu bisa jadi pertama tenaga pengajar atau pendidik, guru lah istilahnya. Kedua, kita kan ada teknologi ya, nah itu bisa juga kerja lewat HP atau freelance istilahnya itu. Nah, contohnya ada penulis, terus bikin audiobook, terus dijual, entah itu dijual apa bikin konten, ya bebas. Selanjutnya ya karena ya kurang lebih itu sih, pengen membuktikan. Motivasi apa yang membangun Mas Arul dalam mengikuti pendidikan? Motivasi ya kurang lebih sama yang kayak aku jelaskan di baru aja, karena ya emang dapat dorongan dari orang-orang terdekat. Izin ditanya Mas, bagaimana cara Mas Arul dapat mengakses materi di perkuliahan? Cara mengaksesnya ya tergantung. Misal ada dosen yang ngasih materi kelas hari ini tuh dengan format dokumen, ya aku tinggal buka terus baca dan pelajari sampai paham. Nah, misal kalau ada tugas atau ya, tugas kuliah atau ya terkait dengan materi perkuliahan, nah ya tinggal tulis, ngetik seperti biasa, ngetik di keyboard. Kadang ngetik di braille juga, cuma tergantung dosen sih. Selanjutnya Mas Arul, apa sih hambatan atau kendala terbesar yang sering Mas Arul hadapi saat mengikuti proses belajar di kampus? Kenapa? Boleh diulang? Hambatan atau kendala terbesar yang sering Mas Arul hadapi saat mengikuti pelajaran di kampus. Hambatan. Kalau hambatan hampir nggak ada ya. Selama selama pembelajaran itu masih ada teks atau ada yang menjelaskan dan nggak full gambar, paham lah aku. Kalau ya ini aku flashback dikit lah. Kalau dulu di SMP atau SMA kan, misal pas ulangan aku dulu sempat ada salah satu soal yang yaitu memang full gambar dan solusinya ya nggak ada, langsung skip aja atau langsung dikasih bocoran jawaban. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Berhubung ada yang menjelaskan terutama menjelaskan ini gambar apa dan tulisannya seperti apa. Karena kan itu
dosen jelaskannya materi itu dari laptop dan disambungkan ke TV digital, bukan dari apa ya, bukan dari ya istilahnya bukan dari gambar yang emang sulit untuk kami ya, terutama di jurusan netra. Bagaimana Mas Arul mengatasi hambatan mobilitas saat berpindah kelas ke ruangan? Kan biasanya ganti-ganti gitu, Mas. Ganti-ganti ruangan. Ya, pertama aku bisa apa istilahnya mengingat-ingat letak posisi ruangan ini misalnya dengan ruangan lain itu jauhnya seberapa atau berapa langkah sih, aku bisa menghitung langkahnya. Terus bisa juga aku menggunakan indera pendengaran sebagai penanda kalau aku sudah sampai di ruangan lain. Misal di ruangan ini sepi, nah ruangan sebelah situ rame. Nah kelasnya misal pindah di ruangan sebelah situ. Oh berarti aku sudah sampai di depan ruangan sebelah. Nah, selebihnya aku tinggal misal belok kiri atau belok kanan untuk masuk. Nah, cara memastikan biar nggak nabrak atau kebentur pintu atau apa gitu. Nah, ya tinggal geser-geserkan aja tongkatnya ke arah kiri atau kanan. Nanti kalau misal ada objek atau penghalang kan terasa gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kan kita tahu sendiri di kampus itu kan kita tidak hanya belajar kan Mas, tapi juga membangun relasi dengan teman-teman. Itu bagaimana Mas membangunnya? Atau ada nggak tips dari Mas Arul sendiri untuk kita membangun relasi dengan teman yang baik? Kan kita kan juga kita kan membangun relasi itu kan supaya kita juga bisa dapat ilmu-ilmu baru. Itu gimana cara Mas atau tips bagi kami? Aku baru kenal kalian ya. Nah mungkin aku akan lebih banyak mendengarkan daripada tanya, karena itu untuk ya mengidentifikasi lah, saya mengamati topik yang sering kalian bicarakan apa dan gimana cara teman-teman mencairkan suasana biar nggak formal atau terlalu tegang gitu. Nah, itu untuk aku pribadi sih. Kalau untuk yang lain ya beda lagi. Nah, terus misal kalau aku udah tahu ya, atau mereka sendiri yang misal bikin aku tertarik ke pembicaraan yang mereka bicarakan, misal topik-topik tertentu yang aku emang tahu banget. Nah itu aku bisa aja langsung tiba-tiba gabung dan ya ikut membahas juga. Jadi tergantung orangnya sih. Terima kasih Mas Arul sudah memberikan tanggapan dan wawasannya kepada kami tentang gimana sih kehidupan anak-anak netra. Mungkin sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih Anda sudah mendengarkan wawancara. Sekian, sampai jumpa.